Halo teman-teman. Argentina dan Brasil adalah rival di Amerika Selatan. Permusuhan mereka sangat menarik. Itu tidak berubah menjadi perang dengan senjata, tetapi dengan sepak bola. Ini adalah cara yang sangat beradab dan terpuji untuk menghilangkan stres. Lalu mengapa mereka saling membenci? Mari kita cari tahu bersama. Pertama, kita akan sampai pada sejarah Brasil. Pada tahun 1500, Portugis mendeklarasikan Brasil sebagai koloni kekaisaran. Pada saat itu, ada sekitar 11 juta orang India yang tinggal di daerah yang mirip dengan Brasil saat ini. Pada tahun 1532, mereka mendirikan pemukiman pertama di São Vicente. Selama sekitar 1 abad berikutnya, mereka memperluas wilayah mereka dengan mengalahkan saingan Inggris, Prancis, dan Belanda mereka. Pada saat yang sama, lanjutkan untuk memusnahkan penduduk asli. Dikombinasikan dengan epidemi yang datang dari Eropa, sebagian besar orang aborigin telah menghilang sepenuhnya. Pada 1690-an, banyak emas ditemukan di Brasil, menarik ratusan ribu orang Eropa untuk mencari. Orang-orang ini, bersama dengan banyak budak kulit hitam, kemudian menetap, menciptakan keragaman etnis Brasil. Pada tahun 1807, Kaisar Prancis Napoleon mengalahkan dan menduduki Portugal di rumah. Keluarga kerajaan harus pindah ke Brasil. Pada tahun 1821, ketika tentara Prancis gagal, Raja John VI kembali ke rumah. Namun, putranya Pedro I tinggal, karena orang-orang kolonial memohon padanya. Pada tahun 1822, Pedro I mendeklarasikan Brasil sebagai negara merdeka, dengan persetujuan Raja Portugal. Dengan demikian, Brasil pada dasarnya adalah anak yang lahir dari Portugal. Selanjutnya, kita akan sampai pada sejarah Argentina. Mirip dengan Brasil, Argentina dijajah oleh Spanyol pada abad ke-16. Pada tahun 1536, mereka mendirikan pemukiman pertama di Buenos Aires saat ini. Tidak seperti Brasil, penduduk asli yang tinggal di Argentina melawan dengan sengit, membuat penaklukan Spanyol menjadi sulit. Selama lebih dari 3 abad, penduduk asli masih mendominasi wilayah selatan. Pada 1776, sebuah negara kolonial yang disebut Wakil Kerajaan Lempeng Sungai didirikan, dengan ibu kotanya di Buenos Aires, termasuk bagian dari Argentina, Chili, Bolivia, Paraguay, dan Uruguay saat ini. Pada tahun 1806-1807, Britania Raya mencoba menginvasi Buenos Aires tetapi dikalahkan. Milisi Argentina menang tanpa bantuan dari Spanyol. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa mereka dapat memisahkan diri menjadi negara merdeka. Pada tahun 1808, Kaisar Prancis Napoleon mengalahkan Spanyol dan menjadikan saudaranya sebagai raja. Tentara dan rakyat Argentina mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi raja yang terbaik bagi kita untuk menjadi negara merdeka. Pada tahun 1810, mereka melakukan kudeta dalam Revolusi Mei, menggulingkan pemimpin, wakil kerajaan River Plate. Pada tahun 1816, Argentina menjadi negara merdeka. Mereka membentuk aliansi dengan Uruguay yang mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1811. Namun, Argentina menginginkan pencaplokan penuh, dan Uruguay masih menginginkan otonomi. Meski tidak bisa bersatu, Brasil menyerbu dan mencaplok wilayah tersebut. Oleh karena itu, kedua negara baru ini mengalami perang Cisplatina yang berlangsung selama 3 tahun. Setelah kedua belah pihak menderita kerugian besar, mereka memutuskan untuk menghentikan perang dan mengakui Uruguay sebagai negara merdeka, guna menciptakan zona penyangga antara kedua negara. Setelah berakhirnya perang, Argentina dan Brasil masih tidak saling menyukai. Karena keduanya ingin memperluas pengaruhnya di Amerika Selatan. Sengketa perbatasan sering menimbulkan ketegangan, hingga tahun 1900-an. Selama awal abad ke-20, Brasil mengembangkan hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Dan Argentina memiliki hubungan dekat dengan Jerman dan Italia, dua negara yang banyak warganya beremigrasi ke Argentina. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Brasil bergabung dengan sekutu. Argentina menyatakan netralitas. Namun, mereka memuji Hitler dan memihak poros. Kedua negara semakin membenci satu sama lain, tetapi mereka tidak secara terbuka menunjukkannya, tetapi hanya secara diam-diam meningkatkan kekuatan militer mereka untuk mencegah yang lain. Selama tahun 1960-an dan 1970-an, Brasil dan Paraguay berencana membangun bendungan besar di Sungai Paraná. Argentina khawatir hal itu akan menghalangi aliran ke wilayahnya, di mana air sungai sangat penting bagi pertanian negara itu. Dari sana, menyebabkan meningkatnya ketegangan yang berlangsung lebih dari 1 dekade. Pada tahun 1979, Argentina setuju untuk membiarkan Brasil dan Paraguay membangun bendungan, setelah mereka membuat janji internasional, bendungan tidak akan mempengaruhi aliran.
Saat ini, bendungan Itaipu di Sungai Parana dianggap sebagai proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar kedua di dunia. Tergantung pada tahun, ia memiliki output daya yang bahkan melebihi bendungan Tiga Ngarai Cina. Pada tahun 1982, Argentina menginvasi Kepulauan Falkland, yang dimiliki oleh Inggris Raya. Meskipun operasi itu gagal, namun hal itu benar-benar mengubah permusuhan terhadap negara tetangga. Karena berhasil mendukung Argentina untuk menduduki Pulau Falkland. Ketika satu pihak lebih terbuka, pihak lain akan membalasnya. Sejak saat itu, kedua negara memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik. Jadi, kecuali perang 3 tahun, dalam perebutan Uruguay, sengketa wilayah serta konflik lainnya, betapapun tegangnya, Argentina dan Brasil tetap tidak berperang dengan senjata. Sebaliknya, mereka sangat kompetitif di bidang olahraga. Terutama sepak bola. Setiap kali ada pertandingan antara kedua negara, penonton sering berkumpul dalam jumlah besar. Sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang tersisa di tribun, dan seringkali ada sikap yang terlalu bersemangat. Ada banyak insiden yang terjadi setiap kali kedua tim bermain. Pertama, pada tahun 1925, dalam pertandingan final Copa America Selatan, di 30 menit pertama, Brasil memimpin 2-0. Setelah itu, Argentina bermain sangat keras. Sebelum akhir babak pertama, Mutis melakukan pelanggaran berbahaya terhadap Friedenreich dari Brasil. Dua pemain terlibat perkelahian. Dan penonton tumpah ruah ke lapangan, berkelahi. Meski pertandingan berlanjut dan Argentina menang, 11 tahun kemudian mereka tidak saling bermain. Pada tahun 1937, juga di final Amerika Selatan, penonton Argentina mengolok-olok orang Brasil, menyebut mereka monyet dan membuat lolongan keras di lapangan. Pertandingan berlangsung tanpa gol setelah 90 menit. Di perpanjangan waktu, Argentina mencetak 2 gol dan menang. Para pemain Brasil takut fans akan terlalu agresif dan menyerang, sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan lapangan sebelum pertandingan resmi berakhir. Pada tahun 1939, di final Copa Amerika Selatan ketiga untuk bertemu, kedua tim memiliki skor 2-2, menjelang akhir pertandingan. Namun, pada menit terakhir, wasit meniupkan penalti untuk Brasil. Marah, pemain Argentina Lopez memaki wasit dan dikawal keluar lapangan oleh polisi. Tim Argentina, yang marah dengan tindakan wasit dan polisi, meninggalkan lapangan. Brasil menang lewat adu penalti tanpa penjaga gawang. Pada tahun 1945, pada pertandingan kualifikasi, kedua tim bermain sangat sengit. Seorang pemain Brasil mematahkan kaki pemain Argentina setelah tabrakan. Menjelang final, kebrutalan berlanjut dan pemain Argentina lainnya mengalami patah kaki. Kemudian, para pemain dan penonton merangsek masuk ke dalam huru-hara. Mereka bahkan melawan polisi. Setelah ketertiban pulih, pertandingan dilanjutkan dan Argentina menang 2-0. Pada pertandingan-pertandingan berikutnya, di Piala Dunia pada tahun 1978, 1982, dan 1990, terjadi perkelahian dengan kekerasan di lapangan. Dan skandal-skandal, yang bertujuan untuk mendapatkan kemenangan atas lawan. Permusuhan mereka berangsur-angsur mereda dalam beberapa dekade terakhir, karena Argentina dan Brasil telah memiliki generasi pemain baru, seperti Messi, Ronaldinho dan Neymar. Mereka dulunya bermain untuk FC Barcelona. Ini adalah prestasi yang menunjukkan kompetisi dan bakat dua tim Amerika Selatan. Mereka semua adalah tim dengan rata-rata elo tertinggi di dunia, sebuah indikator yang mengukur keterampilan bermain para pemain. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.